Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini di malam yang sedang turun hujan, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai apa Bapak Ibu? Adab-adab Islam. Saya khawatir sebutnya salah kayak ke pekan lalu. Ya, adab-adab Islam. Dan kita sudah menyelesaikan tentang adab ketika seorang bersin, betul. Ya, sudah tuntas, selesai. Alhamdulillah. Gimana Pak prakteknya sejauh ini? Bisa ya? Aman? Nggak ada yang bersin? Kayaknya di musim ini musimnya bersin-bersin, saudara. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke adab yang baru. Kita akan membahas mengenai adab menguap. Beberapa adab sudah kita sampaikan ya. Tapi nggak apa-apa, ini merupakan mengingatkan kita kembali ya. Ajang untuk kita mengingat kembali apa yang telah disampaikan. Dan di sini tidak banyak yang disampaikan. Ya. Namun perlu kita ketahui bersama, perlu kita untuk menerapkan juga dalam kehidupan kita. Bagi yang sudah mengetahuinya, alhamdulillah, ya PR-nya adalah menerapkan. Kadang menguap ini sangat sulit kalau kita ya nggak terbiasa gitu dengan adab-adab yang akan kita sebutkan. Ya, karena memang kayaknya enak aja gitu menguap itu. Kayaknya pengennya los, mulut itu terbuka lebar dengan suaranya yang megah dan ya, nanti ada turunannya. Oh, menguap itu luar biasa ya. Sambil meregangkan tubuhnya gitu. Tapi tetap kita coba untuk mempraktikkan adab yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mari kita simak. Yang pertama adalah menahan untuk tidak menguap. Loh, iya ini disuruh menahan untuk tidak menguap ini. Ya, mari kita simak hadisnya. Hadisnya ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, di mana Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahu at-tatha'ub." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai apa? Bersin dan tidak suka seseorang menguap. Oh, nah, senang. Fa idza atasa fa hamidallah fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu ayushammitah. Maka sudah selayaknya bagi orang yang apabila seorang itu bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya bagi setiap orang yang mendengar orang itu bersin mengucapkan alhamdulillah untuk melakukan tashmid, yaitu mendoakannya dengan yarhamukallah. Wa amma tatha'ub, adapun menguap.
Fa innama huwa minasyaiton, maka menguap itu dari syaitan. Falyaruddahu mastata', maka tahanlah sebisa mungkin. Tahanlah sebisa mungkin. Ya. Kalau artinya sebisa mungkin ini bukan ya saya bisanya segini, enggak. Dicoba dulu semaksimal, maksudnya sebisa mungkin itu semaksimal kita, gitu. Kalau kita ternyata nggak bisa, sudah maksimal nih, ya Allah Maha mengetahui. Artinya ya sudah, itu bukan dari kesalahan kita, artinya kita sudah terbebas dari itu, gitu. Karena kita sudah melaksanakan sunnahnya yaitu dengan menahan. Tapi qadarullah ternyata rasa nguapnya ini pengen menerjang, ya, keluar dari mulut kita. Baik, faida qala, kemudian ketika bila seseorang menguap, gitu ya. Ya, versinya beda-beda ya. Dhahika minhu syaitan, maka syaitan akan menertawainya. Nah, ini dia. Kenapa tidak disukai menguap? Karena menguap itu membuat kita jadi bahan lelucon bagi syaitan. Ya, jadi badut kita, badutnya syaitan. Karena ketika menguap itu buka lebar mulutnya itu, muka wajah kita tuh berbeda dengan biasanya. Gitu. Postur tubuh kita udah berbeda sekali dan itu ternyata menjadikan syaitan itu tertawa, menertawai kita. Nah, coba Bapak lagi melakukan sesuatu kemudian ditertawakan sama temennya, pasti nggak enak juga gitu. Apain ketawa-ketawa? Emang saya badut kan gitu. Nah, sama syaitan juga gitu. Lah, tapi kan kita ngelihat ya, kita nggak ngelihat bedanya gitu. Nah, dan kita nggak bisa mendengar juga ini bagaimana tertawanya. Maka dari itu jangan sampai kita hamba Allah yang mulia jadi bahan badut gitu ya, jadi badutnya syaitan. Maka kita harus berhenti dari perkara ini dengan caranya menahan untuk tidak menguap semaksimal mungkin yang semampu kita. Jadi ketika menguap, sebagaimana saya telah sampaikan, yaitu dengan menahan, ya, menempelkan gigi geraham belakang itu sekuat mungkin, geraham atas maupun bawah ditekan, ya, ditekan semaksimal mungkin. Ketika rasa nguap itu ingin keluar tuh dari rongga mulut, tahan. Nah, ketika memang tidak bisa, maka nanti ada tata cara yang lain. Ya, intinya kita berusaha dulu semaksimal mungkin. Baik. Ya, jadi tidak dibuka lebar. Khawatir juga bukan hanya itu, bukan setan ketawa, tapi juga apa? Lalat, nyamuk, kecoa bisa masuk gitu, kecoa terbang. Ya. Jadi bahaya juga gitu ya. Nah, kalau nggak dihati-hati. Berikutnya, nah, menutup mulut dengan tangan. Ya, jadi ketika tadi sudah dicoba semaksimal mungkin tuh bagaimana caranya? Ya tadi dengan gigi geraham belakang itu ditekan sekuat mungkin. Tapi kalau memang ternyata nggak bisa karena saking besarnya rasa ingin menguap ini, ya, maka mari kita simak yang berikutnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum," apabila seorang menguap, fal yumsik yad wal yumsik biyadihi ala fihi, maka hendaknya dia menahannya dengan tangannya. Menahan apa? Mulutnya. Jadi letakkan mulut itu, maaf, letakkan mulut, letakkan tangan. Nah, jadi jangan kebalik, mulutnya di tangan, tapi letakkan tangannya di mulut. Nah, gitu. Jadi ditahan dengan tangannya. Hadis riwayat Imam Muslim ini, hadis sahih. Jadi kalau udah nggak bisa nih, oke, tutup mulutnya. Ya, tutup mulutnya. Ya mau yang kanan, mau yang kiri. Sebagian ulama ini ada pembahasannya. Ada yang kiri. Ada juga menahannya bukan dengan begini, bukan dengan telapaknya, tapi dengan punggungnya. Ada yang punggung kanan ataupun punggung kiri. Intinya bebas. Ya, kesimpulannya adalah tidak ada, ya, hadis yang menjadi standar ini.
Nabi SAW hanya menyebutkan letakkan tanganmu di atas mulutmu, selesai. Mau itu telapaknya, mau itu punggungnya, silahkan bebas. Ya, tidak masalah. Yang penting pilih yang memang bisa untuk menahan itu rasa ngantuk. Gimana rasa menguap, maaf, rasa nguap. Kalau bisa dengan telapaknya ya sudah. Kalau bisa dengan punggung ya sudah, tidak masalah. Ya, bebas-bebas saja. Ya. Baik. Fa inna syaitan yadkhul. Nah, karena sesungguhnya syaitan itu bisa masuk. Oh, bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga mulut itu. Wallahu alam bisawab. Ya, kita nggak bisa tahu. Ini sesuatu yang gaib. Nabi SAW katakan demikian. Nah, kita hanya bisa apa, mengimani saja. Mengimani, membenarkan apa yang disampaikan Nabi SAW, selesai. Berarti kalau menguap, ya hendaklah ditahan supaya setan tidak menertawai kita, supaya setan tidak masuk ke dalam tubuh kita lewat rongga mulut itu. Ya saya nggak tahu Allah alam bisawab, tapi bisa jadi di antara kasus orang kesurupan, jin dan lain sebagainya, mungkin karena dia tidak mempraktekkan adab ini. Ketika menguap terbiasa dibuka, terbiasa sehingga setan masuk dari situ. Dia menguap dan dia kebiasaan sehari-harinya tidak berzikir kepada Allah atau kurang dalam berzikirnya, ya, kurang dalam doa pagi dan atau zikir pagi dan sorenya untuk penjagaan. Di malam ketika tidur pun dia jarang untuk berwudu sebelum tidur, jarang untuk membaca ayatul kursi dan lain sebagainya, sehingga ketika dia menguap, setan masuk dari situ, merasuki tubuhnya. Allah alam bisawab, ya. Intinya adalah jangan sampai kita, Nabi SAW ingin kita menjaga diri kita. Jangan sampai kita ini lengah dengan musuh Allah, yaitu syaitan, iblis dan syaitan. Ya. Maka kita harus benar-benar menjaga. Caranya yang sudah disampaikan Nabi SAW ini. Salah satu yang paling ringan sekali. Nguap, udah tahan. Nguap, tahan. Ya. Ini dia. Jadi solusi dari Nabi SAW supaya menjaga diri kita dari dikuasai oleh syaitan. Nah, demikian. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai menutup mulut ketika menguap saat sholat. Siapa ya? Ya ada orang di sana. Kalau sholat itu menguap. Ketika takbir, imam yang baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah mulai nguap. Kenapa ya? Kayaknya apa ya? Kayak di Nina Bobokan apa bagaimana gitu. Mungkin saking rileksnya kali ya. Itu mungkin saya. Saking ayat itu membuat dia rileks, membuat dia adem, ayem, nyaman, tenang, sehingga mungkin jadinya menguap. Allah alam. Ya, mungkin juga lelah bekerja. Baik, kita lihat di sini. Hadis riwayat Imam Abu Daud dikatakan bahwasanya nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyughattiyar rajul fahu fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menutup mulutnya ketika sholat. Nah, ya. Dari sini yang dimaksud adalah memang menutup secara terus-menerus, ya, dari awal sampai akhir. Hukumnya larangan di sini tidak sampai derajat haram, ya, tapi sampai makruh tingkatannya. Sekali lagi, makruh bukan dikerjakan, tapi ditinggalkan. Misalkan sebenarnya kita telah melalui masa-masa COVID-19, ya, mana kita pakai masker semua, ya kan, sholat kita ke masjid itu pakai masker. Nah ini, ya, dilarang pakai masker ini, nutup mulut ketika sholat. Tapi
Karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan menjaga diri kita supaya tidak terpapar oleh penyakit, maka saat itu dibolehkan. Begitu ya. Nah, ini juga akhirnya eh, menyambung ke atau berkaitan dengan penyakit yang lain. Misalkan dia lagi bersin-bersin, dia lagi pilek begitu ya. Ya, tidak enak kalau misalnya dilihat lagi sholat gitu terus netes-netes, kan tidak tidak enak dilihat sama saudara. Saudara ini apa netes-netes, jadi nggak khusyuk sebelahnya gitu. Ya, maka pakai masker tidak masalah. Ya, ketika ada kebutuhan. Nah, ketika ada kebutuhan maka hukum makruh itu menjadi eh, boleh untuk dikerjakan saat itu. Ketika kebutuhannya tidak ada, maka tidak boleh dikerjakan karena makruh hukumnya. Ya, misalkan memang nggak ada penyakit, nggak ada apa-apa, nggak sakit, nggak apa gitu. Tapi sholatnya tutup mulutnya dari awal sampai akhir. Nah, ini tidak diperbolehkan karena khawatir akan jatuh pada perkara yang dimakruhkan, gitu ya. Kalau kita melaksanakan perkara yang makruh dalam sholat, maka nilai sholat kita semakin berkurang. Ingat Pak Bu ya, akan berkurang nilai khusyuan, nilai ibadah itu akan berkurang. Meskipun dari sisi dosa kita tidak ada dosa di situ, tapi kesempurnaannya semakin berkurang. Harusnya kita sholatnya sempurna, dapat pahala 100%, namun karena kita melakukan hal yang makruh ini, sehingga nilainya tidak sampai seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan menguap? Nah, di sini ada larangan menutup mulutnya. Berarti kalau menguap boleh atau enggak, Pak Bu, menutup mulutnya? Kalau tadi kan penyakit ya. Nah, sekarang kan menutup mulutnya ketika memang meletakkannya. Lagi sholat, gimana Pak Bu? Terkena larangan juga enggak? Baik. Bila bingung, ada jawabannya. Mari kita simak slide berikutnya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza tatha'aba ahadukum fi shalah." Apabila seseorang menguap di dalam salatnya, lagi salat dia menguap, falyakzim mastata', maka hendaknya dia menahan sebisa mungkin. Fa inna syaitan yadkhul, karena syaitan akan masuk. Hadis ini kesannya kayak bertentangan dengan sebelumnya, padahal tidak. Karena kata kuncinya sudah diberikan tadi di awal, yaitu kalau ada kebutuhan. Apalagi di sini ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian menguap dalam sholat, maka hendaknya menahan sebisa mungkin. Pakai gigi geraham ditahan nggak bisa, pakai mulut, pakai tangannya letakkan. Ya. Maka saat ini kita telah melakukan sesuatu yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khusus pada perkara menguap. Karena kalau menguap menutup mulutnya kan tidak dari awal sampai akhir, betul? Masa menguap terus dari awal kan? Kenapa sholatnya begitu, Pak? Saya nguap terus. Ya nggak gitu kan. Paling rokat pertama menguap, sujudnya ya, rokat kedua, ketiga menguap terus ditahan, gitu kan. Baik. Sehingga dalam perkara ini kalau tidak ada kebutuhan maka hukumnya makruh. Ya, adab yang tidak baik ketika kita sholat dengan menutup mulut kita. Tapi ketika kita ada kebutuhan maka diperbolehkan, apalagi ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Ya, falyakzim masata', maka hendaknya dia menahan sebisa mungkin rasa menguap itu. Baik. Yang berikutnya, hadis yang berikutnya, idza tata'aba ahadukum fi shalah falyadha' yadahu 'ala fihi. Nah, ini lebih jelas lagi hadis riwayat Imam Muslim.
Apabila seorang menguap di dalam sholatnya, hendaknya dia menahan sebisa mungkin dengan apa? Meletakkan tangannya ya di atas mulutnya. Artinya ditutup mulutnya dengan tangannya. Terjemahannya ini kurang tambahan, yaitu dengan meletakkan tangannya di mulutnya. Nih, falyatok nih kata ini. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya di mulutnya ditutup dengan tangannya. Fa inna syaitan yadkhulu ma'a tasa'ub. Karena syaitan itu masuk ya bersamaan diiringi dengan ketika seorang itu menguap. Jadi hadis ini memperjelas hadis yang sebelumnya. Menahannya gimana? Ya tidak kalau mau ya dengan cara dengan meletakkan tangannya. Baik. Ini ketika sholat, jadi boleh, ada masalah menguap atau gini. Ya. Tapi jangan dibunyikan. Biasanya ada yang sudah nahan itu tapi dibunyikan. Bukan. Fungsi dari menutup itu supaya ditahan, supaya ditahan. Ya. Nah, jadi ya, sampai keluar ha ya atau versinya yang lain gitu ya. Itu nanti fungsinya ya nggak dapat begitu. Maka perlu kita perhatikan dengan baik masalah ini. Sehingga ketika kita menguap, maka kalau mau pakai tangan, maka ditahan pakai tangan. Karena mungkin gigi geraham kita mungkin ya mungkin nggak sekuat itu, tapi bisa dengan tangan. Nah, begitu ya. Baik. Oke. Berikutnya, merendahkan suara ketika menguap. Nah, ada yang berikutnya. Nabi SAW bersabda, "Idza tafa'aba ahadukum falyaruddahu masata." Apabila seorang menguap, maka tahanlah semampunya. Fa inna ahadukum idza qalaha dhahika minhu syaitan. Karena sesungguhnya seorang yang apabila dia menguap sampai mengucapkan ha begitu dari mulutnya atau versi yang lain, maka syaitan akan menertawainya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata kuncinya adalah fayaruddahu masata, yaitu dengan menahan semampunya. Artinya, kalau ditahan berarti tidak keluar suaranya. Maka ini direndahkan suaranya, jangan dibuka. Wah, sampai ya tetangganya dengar gitu. Apalagi menguapnya di mikrofon gitu kan. Nah, ini tidak tepat yang seperti itu. Tapi direndahkan suaranya, volumenya dikecilkan. Ya, sampai sebisa mungkin begitu. Artinya mas toh semampu sebisanya atau semaksimalnya begitu. Ya, baik ya. Jadi ini merupakan adab menguap ketika seorang menguap. Jadi kita diminta oleh Nabi SAW untuk menahan ketika kita menguap. Ya, sebagian ulama menjelaskan dengan menahan dengan gigi geraham atas bawah. Kemudian yang kedua dianjurkan dengan meletakkan tangan kita, menggunakan tangan kita untuk menutup mulut kita. Ya, kemudian direndahkan suaranya ya serendah-rendahnya. Kemudian alasannya karena dua, Allah tidak senang dengan menguap, kemudian syaitan itu menertawai kita ketika kita menguap dan syaitan pun bisa masuk dari rongga mulut kita. Demikian. Ya, dan ini menunjukkan bahwa syaitan itu punya wujud. Syaitan itu berwujud. Cuma wujudnya kita nggak tahu. Itu. Syaitan itu punya wujud, cuma wujud kita nggak tahu. Nggak ada yang pernah tahu, nggak ada yang tahu. Nabi SAW pernah suatu waktu ketika beliau menangkap ya syaitan dari bangsa jin itu. Ketika dicekek lehernya, apa yang terjadi?
menjulur sampai menjulur lidahnya ke tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terasa dingin tuh. Padahal syaitan terbuat dari api. Jadi kita nggak bisa bayangkan sudah, nggak bisa bayangkan wujudnya seperti apa. Ya. Dicekek sampai lidahnya keluar, itu kan berarti ya nggak tahu apakah panjang gitu. Kan akhirnya jadi kita membayangkan kan sesuatu yang gaib. Tapi ini karena membayangkan makhluk, bukan khalik, jadi masih diperbolehkan gitu. Oh lidahnya panjang, mungkin ketika dicekek sampai sulit bernafas, lidahnya keluar panjang. Tapi sisanya kan kita nggak tahu seperti apa wujud syaitan dari bangsa jin ini. Allah alam. Baik. Oke, ini udah selesai. Kita beralih ke adab yang berikutnya. Saya tutup, kemudian saya langsung ke adab yang berikutnya. Oke, kita kembali ke mode klasik. Itu bukunya, kitabnya yang saya tampilkan. Kalau tadi mode modern ya, pakai. Baik. Yang berikutnya adalah adab memakai sandal atau sepatu lah. Pakai sandal sepatu. Nah, ini ada adabnya ya, seakan-akan kayak remeh sekali, masa pakai sandal aja dijelaskan gitu, saya paham kok. Iya, betul. Justru inilah yang mencerminkan sempurnanya Islam begitu. Sampai sekecil itu pun diperhatikan. Sampai sekecil itu pun ada pahalanya begitu. Dengan kita mengikuti adab-adab ini, kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pakai sendal aja ada pahalanya begitu. Karena mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai sendal. Itu. Jadi betapa besar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi kita. Pengen kita dapat pahala dari hal-hal kecil begini, sepele kesannya. Tapi banyak dilupakan sama kaum muslimin. Kenapa? Karena dianggap remeh. Ah, ini remeh. Kita perkara yang besar dong. Ini mah anak SD. Kita maunya yang kuliah, yang bahasa udah. Tapi lupa membahas yang kecil. Membahas yang sederhana dilupakan. Ya. Bagaimana seorang bisa mengurus yang besar tapi yang kecil saja diabaikan. Nah, ini tidak tepat. Maka dari itu perlu kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW atau adab-adab Islam ya untuk memakai sendal atau sepatu. Baik, kita simak di sini ada beberapa hadis. Baik. Ada lubsil na'al, jadi ada memakai sendal atau sepatu boleh ya. Semisalnya gitu, semisalnya. Sendalnya sendal apa, Mas? Sendal jepit. Ya pokoknya sendal gitu ya. Nanti kita tidak perlu nanya sendalnya apa. Mau sendal jepit, mau sendal gunung. Baik. Kemudian adab yang pertama yang kita bahas adalah at-tayammun fi lubsin na'il. Nah, yang pertama adalah adabnya adalah mengenakan sendal atau sepatu ya atau alas kaki begitu. Yang lainnya dimulai dari bagian kanan dulu. Ya. Berarti apa yang semisal kaos kaki, pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai sendal, pakai boots, pakai sepatu ice skating, ice skating. Itu juga sama, intinya sama yang pakai alas kaki. Pakai sepatu rollerblade, tahu Pak rollerblade? Sepatu roda itu yang sama. Dimulai dari yang kanan. Mana buktinya? Buktinya hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Mengatakan in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu atayammun fi tuhurihi idza tatahhar.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka mendahulukan yang kanan. Kebiasaan beliau adalah mendahulukan yang kanan, bagian yang kanan. Kapan? Ketika bersuci, baik wudhu maupun ghusl, mandi. Ketika wudhu maupun mandi. Idza tatohar, ketika beliau berwudhu, mandi ataupun tayamum, dahulukan yang kanan. Wudhu, ketika kita mencuci tangan, tangan kanan dulu, dahulukan yang kanan. Ketika mencuci kaki, kaki kanan dulu. Bagaimana mencuci tangan ketika wudhu? Tangan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, atau tangan kanan, tangan kiri, kanan kiri 3 kali, Pak? Kanan dulu. Ada lagi yang beda? Kanan dulu 3 kali, selesai baru yang kiri. Atau kan sepasang dulu. Kan biar afdol kan sepasang gitu. Kanan kiri, terus kanan kiri lagi sampai 3 kali. Mana Pak kira-kira? Kanan dulu. Ya 3 kali kanan, 3 kali kiri. Masya Allah, berarti sepakat ini ya? Sepakat. Insya Allah. Baik, kalau kita mau mencermati berbagai macam perbedaan pendapat, tentunya semuanya diperbolehkan. Ya, mau yang kanan 3 kali dulu, kemudian yang kiri boleh. Mau selang-seling kanan kiri boleh. Yang penting dahulukan kanan daripada kiri, gitu intinya. Kaki kanan juga sama, kanan cuci dulu yang kanan 3 kali, kaki kanan, kaki kiri 3 kali. Mau selang-seling juga boleh, kanan kiri, seperti itu juga boleh. Oke, Mas mau nanya, kalau misalkan saya mau nyucinya kaki tangan kiri dulu deh. Ngeyel misalkan gitu kan. Saya mau kiri dulu ah. Kayaknya kalau menurut saya afdolnya kiri, soalnya saya kidal, misalnya gitu. Tidak masalah, tidak masalah. Ya, tapi kurang sempurna. Kurang sempurna. Boleh, tapi kurang sempurna. Ya. Jadi jangan sampai ada orang yang mau pakai tangan kiri terus akhirnya batal mas sholatnya, ini wudhunya batal. Jangan ya, itu bukan membatal wudhu. Ya, nggak sah mas wudhunya, jangan. Karena itu bukan syarat sah wudhu ya. Itu afdoliyahnya. Ya, keutamaan. Mana sih yang terbaik? Nah, gitu. Yang terbaik adalah kanan dulu. Nah, seperti itu. Mandi juga sama. Siram bagian kanan dulu. Nah, kalau misalkan di sini zaman sekarang pakai shower ya. Oh iya pakai shower. Shower dulu, Pak. Shower. Yang selangnya di atas. Saya ini apa namanya? Melihat kalau pakai shower itu lebih mudah. Jadi gini aja terus kanan dulu, kan enak tuh. Kalau nggak punya pakai selang, selangnya taruh di atas ini. Guyur. Itu juga bisa. Ya, kalau pakai kayu ya silakan. Mesti sama aja ya. Tapi yang penting kanan dulu, sebelah kiri. Itu anjurannya seperti itu. Ya. Kalau misalkan mau dari atas langsung, Mas, saya mau dari atas langsung guyur gitu. Ya boleh aja, silakan nggak masalah. Tapi yang afdol, nah gitu kan, yang paling baik adalah kanan dulu. Begitu. Wa fi tarajjulihi idza tarajjal. Dan ketika merapikan rambut. Nah, ketika merapikan rambut, Nabi SAW dahulukan bagian yang kanan dulu. Persis. Karena Nabi SAW itu belah tengah. Sehingga kalau mau kita melihat orang yang sisirnya belah tengah, saya udah mandi, udah sampoan, udah pakai apa namanya itu, lain-lain lah gitu, vitamin-vitamin itu, rambut. Terus mau di belah tengah, ya sudah kanan dulu, disisir kanan dulu, kanan dulu. Terus baru kirinya. Mau belah tengah, mau belah pinggir, ya sama kayak yang kanan dulu. Ya, mas saya belah pinggirnya ke kanan, ke kiri tapi gitu. Yang kanan dulu tapi sisir, terus baru yang ke
Masya Allah. Pengalaman ya. Kamu ketika di barbershop, heh, ya, Mas yang ahlinya ini, ahli rambut ini, wah, sudah siap-siap motong terus mau nyisir di akhir ya. Saya bilang, Mas potongin dari yang kanan dulu ya. Sampaikan, Mas nanti nyisirnya kanan dulu ya. Ini ekstrim ya. Ekstrim. Ketika ditanya ya kenapa? Loh kenapa? Mas? Iya emang gitu sunnahnya gitu. Dengan seperti itu saja memunculkan pertanyaan kan? Sebenarnya menstimulus orang itu untuk bertanya, loh kenapa? Ketika dia bertanya kenapa, kita jawab dengan demikian, maka secara langsung kita sebenarnya sedang berdakwah kepada orang yang tidak tahu. Kita sedang memberikan ilmu kepada orang yang tidak tahu. Oh ini akhirnya yang tadinya tidak tahu, ahli rambut ini jadi tahu. Oh begitu. Masya Allah. Sederhana itu untuk dakwah. Sesederhana itu. Tapi kadang kita mungkin ya luput saja gitu. Karena itu momen-momen di mana kita bisa gunakan untuk berdakwah. Ya. Pakai minyak rambut. Nah, bapak-bapak di sini mau gaya modern pakai minyak rambut, pakai minyak kelapa gitu. Pakai pomade ya, pomade. Kanan dulu. Nah, seperti itu. Sama. Ya, dahulukan bagian kepala bagian kanan. Kemudian wafi inti'alihi idan ta'al. Dan Nabi SAW mendahulukan kaki kanan ketika memakai sandal. Pakai sandal Nabi SAW dahulukan yang kanan. Seret, seret. Kita juga sama, pakai sandal, pakai sepatu, pakai kaos kaki, ya. Itu dahulukan yang kanan. Gimana Pak Bu? Sudah dipraktekkan ini? Kamu sudah dipraktekkan? Oke, Masya Allah. Kayaknya iya lupa. Masya Allah. Gak apa-apa Pak. Habis dari sini praktekkan nanti kita keluar masjid itu. Nah, praktekkan. Baik. Iya. Kemudian yang berikutnya. Jadi ada memakai sendal yang berikutnya adalah al-bad'u bishimal indal khala'. Yaitu ya, ketika melepas pakaian atau melepas ya pakaian ya atau alas kaki begitu yang dikenakan dahulukan yang kiri. Nah, ketika melepaskan pakaian, melepaskan sepatu sendal, dahulukan yang kiri. Mulai dengan yang kiri. Jadi lawannya nih. Kalau make sendal yang kanan dulu, ketika lepas kaki kiri dulu. Ketika mau pakai baju, dahulukan tangan kanan masuk. Ya, ketika melepas, dahulukan yang kiri. Jadi selalu berlawanan. Ya. Sama halnya ketika masuk kamar mandi, yaitu dahulukan kaki ke kiri. Oke, alhamdulillah masih ada yang menyimak. Kaki kiri, kemudian keluar kaki kanan. Jadi begitu selalu berlawanan. Mana hadisnya? Hadisnya riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, "Idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Apabila seorang itu memakai sandal, sepatu atau alas kaki lainnya, maka hendaknya memulai dengan kaki kanannya dulu. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Kalau sudah mau melepas, ya, maka dahulukan yang kiri, kaki kirinya. Liyakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Maka hendaklah menjadikan bagian kanan atau kaki kanan itu yang pertama kali memakai sendal dan jadikan kaki kanan itu yang terakhir ketika melepas sendalnya. Bahasanya keren ya. Jadi gitu. Nah, ini mulai kita biasakan. Ketika kita lepas sendal, yang kiri dulu.
Ya. Yang menarik adalah ketika kita mau masuk masjid. Nah, ini nih di sini. Dari rumah kita pakai sendal kaki kanan, set. Kemudian kita mau deket masjid, jaraknya nggak jauh dengan pintu masjid, melepas sendal kaki kiri dan biasanya atau keumuman yang berdasarkan pengalaman pribadi adalah ketika melepas sendal kaki kiri, seret langsung melangkah ke tangga masjid dan langsung masuk pakai kaki kirinya, gitu. Ya, lupa kalau masuk masjidnya pakai kaki kanan. Atau ketika sampai masjid melepas sendalnya kaki kanan dulu karena otomatis saya mau masuk masjid kaki kanan, akhirnya lepas kaki kanan dulu terus baru melangkah masuk masjid dengan kaki kanannya. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Jadi, hal yang seperti ini. Nanti kalau misalkan sudah sampai masjid, perhatikan. Oh, lepas dulu nih kaki kiri. Kaki kiri dulu, tahan. Ya, baik di atas sendalnya maupun di atas pijakan lain. Kemudian baru perhatikan mau masuk masjid, kaki kanan dulu. Lupa, belum baca doa. Mundur lagi. Baca doa dulu. Apa Pak doa masuk masjid, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Itu mau tidur ya. Allahumma Allahumma aftah li abwa rahmatik. Nah, jangan lupa dimulai dengan sholawat terlebih dahulu. Nah, seperti itu yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Allah alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan nanti bisa setelah adzan. Sallallahu Nabi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.